Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala musannif rahimallahu ta'ala na'udzubillahi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi ya Nasir Nasallam. Sobat RSNO dimanapun berada, jumpa lagi dengan channel RSNO dalam segmen ngaji ngopi, ngatur jiwa, ngolah pikir, noto hati tradisi santri. Alhamdulillah, kali ini kita akan menelaah sedikit apa yang diceritakan dari Syekh Asyibli, yang diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad ini. Di sini ceritakan bahwa Syekh Asyibli ini adalah seorang sufi yang tersohor. Beliau juga pernah berguru pada Syekh Junaid Al-Baghdad, dan banyak berguru pada syekh-syekh yang lain. Di sini ceritakan bahwa beliau, Syekh Asyibli ini pernah berkhidmat kepada 400 guru. Jadi pernah berguru itu sampai 400 guru. Kita bisa bayangkan, ini kalau orang yang tidak betul-betul cinta terhadap ilmu, tidak akan mungkin. Berguru pada 400 guru, dan beliau juga pernah sudah membaca 4.000 hadis, Syekh Asyibli. Tapi dalam perjalanan beliau, setelah beliau menelaah dari 4.000 hadis ini, ternyata beliau mendapatkan satu kesimpulan dalam satu hadis, yang dimana menurut beliau hadis ini bisa mencukupkan dirinya untuk mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hadis ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa'mal li akhiratika biqadrin qaika wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaiha wa'mal linnari biqadri sabrika alaiha. Jadi qala li ba'di ashabi i'mal lidunyaka biqadri maqami fiha wa'mal li akhir biqadri baqaika fiha wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaiha wa'mal linnari biqadri sabrika alaiha. Ini dawuh ini mengandung pesan 4 pesan yang terkandung dalam hadis ini. Pertama adalah tentang dunia. Beramallah untuk dunia sesuai kedudukanmu di dalamnya. Dan yang kedua, wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Beramallah untuk akhiratmu sesuai keabadian di dalamnya. Yang ketiga, wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi. Beramallah untuk Allah sesuai kebutuhanmu padanya. Dan yang keempat adalah wa'mal linnari biqadri sabrika alaiha. Dan beramallah untuk neraka sesuai kesabaranmu di sana. Dari hadis ini kita dapat 4 pesan, bahwasanya kehidupan setelah kita telaah beberapa dari hadis ini, kita bisa mendapatkan jawaban dalam kehidupan ini, yaitu ketika kita hidup di dunia ini, beramal untuk kita sesuai dengan kedudukan kita. Bahwa perlu kita ketahui, dunia ini adalah bukan tempat tinggal,
tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggal. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Maka apapun yang kita simpan, apapun yang kita tumpuk, apapun yang kita miliki itu pasti itu akan berpisah dengan kita, atau bisa juga menjadi milik orang lain. Apapun itu, maka dunia ini bukan tempatnya. Maka cukup kamu mencari bekal sekedarnya agar kamu tidak menjadi orang yang tamak atau rakus, karena sadar bahwa semuanya yang kita dapatkan ini tidaklah milik kita, tidak bisa menjadi milik kita selamanya. Yang kedua adalah apa? Akhirat. Akhirat adalah tempat yang kekal. Akhirat adalah tempat yang abadi. Ini. Maka carilah bekal untuk akhirat sebanyak-banyaknya, karena akhirat adalah tempat kehidupan yang selama-lamanya pula. Nah, bekalnya adalah di dunia ini. Maka di sini dikatakan, nek kalau kita siap hidup di akhirat dengan selamat, itu hanya modal sedikit, ya monggo. Nah, gitu loh. Ibarat kita mau rekreasi, kita mau ke Jakarta, persiapkan modal. Wes terserah, yang mau bawa bekal sedikit ya monggo, yang mau bekal banyak ya monggo. Yang bawa bekal sedikit ya silahkan nelongso, ya, yang bawa bekal banyak mari berfoya-foya. Hanya itu aja kita. Ketika kita di akhirat juga seperti itu. Ketika kita di dunia ini bekal kita untuk menuju akhirat banyak, ya kita akan berbahagia. Nek sithik ya sithik. Ya ibarat itu. Jadi kita bepergian, ya bekal kita banyak, maka kita tenang. Kepengen apa keturutan. Nek bekal sithik ngenes. Arep tuku pentol mikir. Padahal pentol. Arep tuku es degan ya keliru. Cukup es strop ae. Kenapa? Karena bekalnya hanya sedikit. Maka di sini kita dianjurkan, ya, beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan keabadianmu di dalamnya. Kalau kamu menganggap abadi di sana, ingin bahagia, ya carilah bekal sebanyak-banyaknya. Yes. Ya. Yang ketiga apa? Beramallah untuk Allah sesuai kebutuhan pada Allah. Kamu melakukan sesuatu itu sesuai dengan kadarmu, kebutuhanmu terhadap Allah, keyakinan kamu. Ya, kita punya keyakinan sebagai orang yang beriman, tidak ada sedikit pun yang kita dapatkan, yang kita miliki ini tanpa izin Allah. Ya, kita mempunyai sesuatu itu adalah karena karunia Allah. Ya. Jadi kita punya ilmu itu juga karunia Allah. Dengan ilmu kita bisa melakukan banyak hal. Ini karunia Allah. Ya. Jadi semua makhluk di dunia ini semuanya ini bergantung pada Allah. Ya, tidak ada hasil usaha daripada jerih payah kita sendiri. Ya. Maka beramallah untuk sesuai kebutuhanmu. Kalau kamu menganggap kebutuhanmu kecil, ya itu yang nanti kamu dapatkan. Kamu menganggap Allah itu besar, yang maha segalanya, yang mengurusi saya dan sebagainya, ya maka itulah kebesaranmu terhadap Allah. Ya. Terus di sini beramallah untuk neraka sesuai kesabaranmu di sana. Ya. Nek awakmu wani nglakoni dosa, kita berani berbuat maksiat, kita berani melanggar larangan Allah, berarti persiapkan diri kita untuk menerima siksanya neraka, menerima siksa di neraka sesuai kadar kita. Kalau banyak dosa-dosa kita, berarti kita sudah siap dengan siksanya api neraka yang lebih besar. Ya, jadi persiapkan, hanya kita menghitung diri kita sendiri. Ya, kalau kita banyak berpaling dari ketaatan kepada Allah, berarti kita sudah siap. Ya, persiapkan diri kita sesuai kadar kemampuan kita. Mampu ndak kira-kira kita berada di neraka yang digambarkan bahwa secuil api dari neraka saja seandainya diturunkan di bumi, maka seluruh bumi ini akan merasa kepanasan.
kuat mbak kira-kira nek iki lho. Ya, mulane wa'mal linnari bi qadri sabrika alai. Ya, dari sini ini yang dapat kita ambil hikmah dari ini semua adalah bahwa semua kehidupan kita ini di dunia ini ternyata hanya sementara, yang kekal adalah akhirat. Maka untuk orang yang cerdas, mereka akan mencari bekal sebanyak-banyak yang kekal. Ya, bahwa kita hidup ini tidak bisa lepas dari Allah, maka kita harus selalu bergantung pada Allah dalam setiap langkah kita, setiap hembusan nafas kita, semuanya kita tergantung kepada Allah. Yang keempat, tidak ada manusia yang ingin kehidupannya kelak sengsara. Ya, dia merana, dia mendapat siksa. Maka Allah mempunyai kemurahan yang luar biasa. Ya, jadi murahnya Allah itu lebih besar daripada murkanya Allah. Maka ketika kita tidak mampu untuk menerima azab neraka, maka selalulah berlindung kepada Allah dengan mengikuti segala perintah-perintah Allah. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini membawa manfaat bagi kita semua, menambah keimanan kita ya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum asma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.